Baik, maaf Mbak Noi, apa sudah terlihat ya? Iya, terlihat Bapak. Mungkin izin Pak bisa tolong di slideshow. Iya, Oke, oke, sudah ya Mbak? iya Pak, sudah. Oke, baik, terima kasih. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Selamat sore Bapak, Ibu, rekan-rekan, em, hadirin dari sharing seminar, seminar Pusris Rekayasa Genetika. Izinkan kami menyampaikan topik apa ya em, ya topik riset gitu kali ya, topik riset sebenarnya sharing kita aja tentang informasi terkini untuk bidang farmaseutik. Jadi topik kami ini adalah pengembangan antibodi konjugat yang merupakan salah satu disebut platform untuk penyampaian obat secara terarah. Ini akan dibagi dalam dua bagian. Saya akan menyampaikan dulu, mungkin banyak teman-teman yang sudah pernah dengar term atau istilah antibodi konjugat, tapi mungkin juga belum. Jadi mungkin saya perlu sampaikan dulu sedikit tentang apa itu antibodi konjugat. Dan bagian keduanya saya akan coba sampaikan apa yang telah kami usahakan, yang telah kami lakukan untuk terkait platform penyampaian obat secara terarah ini berbasis antibodi. Kita gunakan anti IgFR yang dikonjugasi dengan suatu molekul protein. HPR itu adalah ribonukleis sebenarnya, dan itu human. Dan kita akan fusi conjugate antara antibodi dan HPR. Jadi kan kita mulai bagian pertama dulu. Ini sedikit detailnya aja. Baik, terima kasih. Cancer introduction. Jadi kenapa saya bicara tentang cancer? Karena kita bicara tentang obat bertarget ini memang edisi atau obat bertarget ini memang dirancang sebenarnya untuk pengobatan kanker. Jadi saya tidak lepas dari bicara tentang kansernya sendiri. Jadi kanker yang saya tidak mencari banyak apa statistik yang ada di sini, saya yakin kayak Pani juga cukup banyak di Indonesia kasus-kasus kanker seperti itu. Cuma saya memberikan gambaran bahwa secara global itu termasuk salah satu penyebab kematian yang besar kanker, dan tidak tidak beda dengan di Indonesia juga. Akan banyak sekali kasus kematian yang disebabkan oleh kanker. Nah, yang menarik adalah treatment kanker ini uh, tidak hanya satu cara, tapi kelihatannya itu kompleks ya. Jadi pengobatannya pun kompleks, tidak melulu hanya pengobatan dengan obat segala macam seperti itu, tapi biasanya dokter itu akan melakukan kombinasi antara beberapa metode yang memungkinkan pasien, juga tergantung jenis kankernya memang. Apakah itu dengan harus melalui surgery, harus dioperasi, selain kemoterapi sendiri, juga barangkali dengan radioterapi, kemoterapi, sel terapi, beberapa kasus kanker dengan sel terapi misalnya, beberapa kanker lagi dengan laser, dan sebagainya. Jadi memang cukup cukup kompleks. Tapi memang kemoterapi itu merupakan salah satu yang paling umum digunakan untuk mengadministrasikan seseorang pasien mengalami kanker. Nah, sayangnya apa ya metode kemoterapi yang katakanlah baik beberapa tahun kebelakangan itu um, sangat sangat apa ya sangat uh, sangat apa ya sangat apa efeknya efeknya terhadap pasien itu sangat sangat besar sekali dampaknya, karena kemoterapi yang dilakukannya memang masih menggunakan konvensional, di mana um, toksin atau obat-obatan yang diberikan itu memang akan berdampak bukan cuma kepada sel-sel kankernya, tapi juga sel-sel yang sehat. Itulah kita akan kasihan sekali kalau ada teman-teman kita yang harus menjalani kemoterapi juga begitu beratnya beban yang harus diterima dengan proses kemoterapi itu. Nah, ini
akibat daripada efek samping daripada senyawa obat yang digunakan, toksisitasnya ya. Nah, obat-obatan yang digunakan seperti itu juga umumnya juga banyak menjadi tidak tepat sasaran dan jadi off target jadinya. Jadi bukan cuma sel-sel kanker saja, tapi juga sel-sel yang normal gitu. Dan juga poor prognosis itu juga mengakibatkan itu akan lebih parah lagi. Jadi memang dokter itu sangat hati-hati untuk mengadministrasikan suatu kemoterapi, kapan harus dilakukan, seperti apa. Benar-benar sangat karena itu akan terkait sekali dengan kesehatan dari pasien sendiri. Nah, untuk tentunya kita yang bidang farmasi dan kesehatan tentunya ingin meningkatkan kualitas daripada pengobatan kanker tersebut. Ya, diantaranya kita akan menggunakan agen-agen yang lebih poten, yang lebih potensial gitu ya, yang lebih baik, tidak efek sampingnya tidak terlalu besar. Dan sekarang ini juga ada pergeseran paradigma, jadi dari pengobatannya secara tradisional, kemoterapi tradisional ke arah targeted terapi. Jadi obat-obat kanker itu supaya dia tidak memberikan efek samping kepada sel-sel normal. Bagaimana caranya supaya dia dikemas dan dia targetkan sel yang dimaksud saja gitu. Itu yang kita sebut targeted terapi. Nah, EDC ini merupakan salah satu bagian dari targeted terapi tersebut. Nah, balik lagi kepada kanker sel itu dia beda dengan sel normalnya karena ada mutasi yang permanen secara genetik di sana. Biasanya terjadi di gen-gen yang terlibat gen biasa kita sebut onkogen atau gen-gen yang terlibat pada tumor suppressor biasanya seperti messenger gen yang biasanya menghambat gen-gen tertentu untuk berekspresi, tetapi dia mengalami mutasi jadi tidak terkontrol seperti itu. Nah, begitu sel itu mengalami mutasi genetik yang permanen seperti itu, maka kemudian sel-sel tersebut biasanya akan memberikan fenotipe tertentu gitu loh. Jadi dia menghasilkan sesuatu yang beda dengan sel-sel normal lainnya. Misalnya saja ada antigen spesifik antigen yang ditemukan di permukaan sel dari sel tumor misalnya, yang beda dengan sel-sel normalnya, atau misalnya sel-sel yang sama yang ada di sel normal sama seperti itu, tapi dia ekspresinya berlebih gitu. Itu juga bisa terjadi di sel-sel kanker seperti itu. Jadi istilahnya overekspresi. Dan ini biasa kita jumpai juga dalam beberapa protein reseptor biasanya. Kita ambil contoh IGFR. IGFR itu singkatan dari epidermal growth factor receptor yang akan menjadi model kita juga. Jadi IGFR itu ini banyak terlibat di beberapa jenis kanker. Ini sudah banyak dilakukan studinya, bukan cuma IGFR aja sih, ada juga protein reseptor protein yang lain terlibat dengan karsinogenesis. Tapi ini salah satu yang paling umum dan banyak dipelajari juga dan melibatkan juga banyak jenis kanker. Nah, jadi penelitian sekarang ini sudah mengarahkan kepada melacak apa sih karakteristik dari sel-sel kanker tersebut, apa yang membedakannya dari sel-sel normal. Kalau misalnya ada tadi seperti antigen spesifik tumor tadi seperti apa, dan apakah kita bisa mengenalinya, jadi membedakannya antara sel normal dan sel yang mengalami kanker seperti itu. Nah, ini molekul-molekul seperti itu menjadi kita sebut sangat berharga ya sebagai target untuk kita jadikan target penyampaian obat nanti. Nah, kita sudah kenal monoklonal antibody sebelumnya yang merupakan sangat spesifik dan itu bisa digunakan sebagai kuda tunggangan untuk mengantarkan senyawa obat kita ke target yang dimaksud gitu. Ini saya berikan sedikit timeline dari pengobatan kanker kemoterapi dari tahun 50-an sampai tahun 2000 terakhir di sini. Diawali dulu misalnya semua molekul aja ya, metabolit dari tanaman atau dari bakteri atau dari serangga dan sebagainya punya aktivitas sangat tinggi, aktivitas sitotoksi yang tinggi, kemudian digunakan dalam pengobatan kanker
kanker itu berkembang terus, masih digunakan sampai tahun 2000-an lah kira-kira, bahkan mungkin sampai sekarang pun orang masih mencari komponen-komponen atau senyawa-senyawa sitotoksik dari berbagai macam organisme yang belum pernah ditemui sebelumnya, bahkan juga dari organisme-organisme laut misalnya. Itu masih terus berlangsung memang. Tapi mulai tahun 2000 udah mulailah diperkenalkan adanya monoklonal antibody. Awalnya monoklonal antibody bukan digunakan sebagai obat, tapi kemudian berkembang bahwa ternyata bisa digunakan dalam pengobatan. Jadi ada contoh, ada dari sukses story yang dilakukan untuk itu. Itu ada di situ ada rituximab misalnya, itu salah satu contoh monoklonal antibody yang digunakan untuk pengobatan. Trastuzumab juga itu biasanya kalau pasien-pasien mengalami kanker payudara misalnya, biasa kanker tuh ada dokter yang mengadministrasikan trastuzumab gitu. Trastuzumab itu antibody biasa, antibody itu, tapi digunakan sebagai obat pengobatan. Baru pada tahun sekitar 2000-an, 2010-an itu berkembang lagi dari hanya antibody tadi menjadi sesuatu yang lebih. Jadi kelasnya meningkat dia. Antibodinya dikonjugatkan dengan suatu tadi obat-obat kanker tadi misalnya yang poten tadi, cuma digandengkan atau dikonjugasikan dengan antibodi tersebut. Jadi tujuannya sebenarnya ingin menumpang antibodi tersebut agar si sitotoksik itu sampai ke targetnya, gitu. Jadi itu yang pertama tuh Miliotab misalnya itu Gemtuzumab osugamicin itu antibodi drug conjugate yang pertama diluncurkan, dan itu sangat dipercepat sekali waktu itu approval-nya sama FDA. Tapi rupanya beberapa tahun kemudian ada berita timbul hal-hal yang tidak menyenangkan dari efek samping barangkali, kemudian agak ditarik kembali tahun 2010. Dievaluasi kembali, kemudian setahu saya setelah perbaikan tahun 2017 kayaknya di approval kembali. Nah, selain itu yang awal juga adalah contohnya trastuzumab. Trastuzumab sudah digunakan untuk pengobatan kanker payudara. Nah, kemudian dilakukan dibuat derivatnya, jadi dibuat antibody conjugate dengan yang namanya entansin. Entansin itu small molecule dari tanaman. Dia tuh efeknya menghambat proses polimerisasi mikrotubul di sana di dalam sel. Jadi dia menghambat pembelahan sel, jadi ada proses pembelahan sel di situ. Dan itu ternyata sukses dan sampai sekarang itu masih digunakan. Setelah itu sukses, muncullah kemudian jenis-jenis yang lainnya. Jadi antibody drug conjugate yang selanjutnya seperti di situ, jadi suatu kelas targeted cancer therapy ya, yang berbeda dengan obat-obat yang sebelumnya. Jadi dia mengkombinasikan antara spesifiksitas dari suatu antibody dengan suatu small molecule yang sangat poten, yang sitotoksik, small molecule yang kemudian digandengkan dalam satu rangkaian begitu. Jadi mereka memang didesain untuk menyampaikan si toksin tersebut, kita sebutnya payload gitu ya, muatannya agar sampai kepada sel yang dimaksud tanpa mengganggu atau merusak sel-sel normal begitu. Kira-kira. Jadi kebayang ya, jadi seperti kayak kalau sekarang apa contohnya mungkin, jadi kayak truk yang diisi muatan, ya truknya itu diisi muatannya adalah toksin-toksin tersebut. Jadi toksin itu dibawa dengan aman oleh tersebut sampai ke tujuannya gitu kira-kira. Edisi itu sudah jadi menarik ini kemudian karena sudah ada contoh suksesnya dan itu cukup efektif, sehingga yang kita inginkan adalah untuk mengurangi side effect dari pasien-pasien kanker yang mengalami trauma mengenai kemoterapi, maka dengan obat ini akan sangat-sangat menjanjikan bagi pasien-pasien yang perlu pengobatan untuk perlu terapi kanker seperti itu. Nah, beberapa karakteristiknya tadi sebagian sudah saya sampaikan bahwa efikasinya tinggi, juga
less adverse event, jadinya artinya less adverse event tuh hal-hal yang tidak diinginkan tuh juga sedikit, jadi efek sampingnya dibuat jauh lebih sedikit. Dan favorable drug retention in blood, karena kita tahu sendiri kalau antibody itu molekul protein, satu molekul protein yang benar-benar waktu retensinya lama sekali, waktu paruhnya lama sekali di darah. Jadi sangat-sangat menguntungkan. Misalnya kalau kita ingin menyampaikan obat itu, kemudian kita menggunakan antibody di sana. Kemudian juga dia applicable to variety of drug discovery target. Jadi tergantung jenis kankernya apa, kita tahu misalnya targetnya apa yang unik spesifik dari yang membedakannya dari sel normal yang lainnya, maka itu tidak tutup kemungkinan antibody drug conjugate spesifik untuk kanker tersebut bisa dibuat gitu loh, kira-kira kayak gitu. Ya tentunya akan berbeda satu jenis kanker ke kanker yang lainnya ya, akan tergantungnya juga organnya juga, tapi secara teoritis bisa dilakukan. Kemudian juga kompatibel dengan precision medicine ya seperti namanya, jadi pengobatan yang presisi, artinya memang pengobatannya cukup perlu dilakukan kepada bagian yang memerlukan pengobatan tersebut. Misalnya kalau ada kanker ya hanya sel-sel kanker saja yang kita obati, jangan sel-sel normalnya juga terkena dampak dari toksinnya. Jadi kesimpulannya tuh antibody drug juga tuh menjadi satu obat yang sangat potensial menjadi, kita istilahkan blockbuster drug tuh obat yang kayak paracetamol kayak gitu, blockbuster drug gitu. Jadi itu yang sangat berpotensi. Cuma sayangnya memang antibody itu produksi sangat mahal sekali. Jadi itu tantangan ke depan juga. Sedikit juga tentang karakterisasi ini adalah menjadi. Jadi beberapa hal yang perlu diperhatikan di situ selain antibodinya dan cytotoxic payload, yaitu molekul toksinnya tadi, ada linkernya di sini. Jadi linker itu sangat penting agar si obat tersebut efektif dan efisien. Jadi sampai di targetnya obat ini pun bisa dilepaskan. Ini sebenarnya small molecule. Jadi small molecule ini kalau tidak lepas dari badan protein yang besar ini kan molekul dibandingkan dengan badan antibodi itu seperti semut sama gajah. Kebayang nggak ya, semut sama gajah? Jadi ini harus lepas dari badan, kalau tidak memberikan efek nanti. Jadi linker itu didesain supaya dia cleavable, jadi bisa dipotong pada saat itu masuk ke dalam sel. Apakah itu dengan cara enzimatik atau proses-proses yang lainnya. Jadi itulah kuncinya, strateginya. Jadi teknologi kuncinya itu juga ada di sana. Teknologi kunci untuk linkernya, conjugation-nya, teknik konjugasinya, itu sangat penting. Ini salah satu contoh yang terbaru nih, antibody yang lama, trastuzumab, tetapi senyawanya nih yang paling baru kelihatannya. Ini masih fase 3 trial. Ini sangat menjanjikan, dan teknik linkernya pun dibuat stabil dan dibuat sedemikian rupa selama proses disirkulasi dalam darah, diyakinkan si senyawa toksinnya tuh tetap ada di sana dan tidak lepas gitu, dan baru lepas setelah sampai di tujuan. Ini yang memberikan contoh aja. Kemudian bagaimana dia sebenarnya bekerja. Jadi ini dada vesikular, ada saluran darah seperti itu yang biasanya di tempat-tempat di mana dekat dengan jaringan-jaringan yang ada diduga ada karsinogenesis di sana atau tumor apa, biasanya juga kerapatan sel di situ rendah. Jadi otomatis saja tuh si antibodi yang sebenarnya ukuran molekulnya cukup besar, tapi itu dengan mudah sekali menyisip keluar dari darah dan mencapai jaringan-jaringan yang mengalami yang disebut karsinogenesis tadi. Jadi dia akan masuk ke dalam bukan masuk, tapi dia akan berinteraksi dengan suatu protein di permukaan tersebut. Kemudian dia akan mengalami proses namanya endositosis dalam sel. Kemudian maaf, mungkin di sini akan lebih jelas kali ya. Oke, dari sirkulasi di sini dia akan menempel kepada
reseptor di sini, kemudian dia akan diinternalisasi dengan endositosis, kemudian di sinilah proses terjadi. Apakah antibodi tersebut, biasanya kalau antibodi normal juga dilakukan recycling, jadi ada reseptor tertentu mana ini akan membuat dia keluar sendiri, tapi sebagian itu akan keluar sendiri sebelum sempat payloadnya dilepas, tapi sebagian juga payloadnya lepas di dalam sini karena seperti tadi, jadi linker yang didesainnya supaya dia melepaskan payloadnya atau toksinnya itu di dalam sel. Nah, begitu toksinnya lepas di dalam sel tersebut, barulah dia beraksi, tapi medannya lebih sedikit di sana kan, sudah di dalam sel di sini. Jadi dia akan targetkan tergantung jenis toksinnya tersebut, apakah dia menghambat pembentukan atau pembelahan sel dengan mikrotubulnya, ataukah dia menghambat pembelahan DNA, targetnya ke DNA-nya, ataukah dia menghambat protein sintesisnya atau mendegradasi RNA, seperti itu kira-kira, tergantung toksin yang digunakan. Jadi ini akan berimplikasi kepada apoptosis nantinya. Ini masih tentang mekanisme juga, tapi ini ada sedikit saya tambahkan juga. Jadi kalau antibodi secara normal, tidak dikonjugasi pun sekalipun, dia meregulasi sel-sel itu atau membunuh sel tersebut dengan cara yang sudah kita kenal, misalnya ADCC, antibody dependent cellular cytotoxicity. Jadi kerjasama dengan sel yang lain, killer cell misalnya, atau natural killer cell dengan macrophage segala macam. Dan itu yang terjadi dengan antibodi yang seperti saya bilang misalnya trastuzumab begitu. Proses seperti ini yang terjadi. Jadi di sini ada gabungan antara proses normal antibodi dengan proses tadi dengan ADC tadi. Jadi juga ada payload obat atau toksin yang juga diberikan di dalam sel. Jadi ini mekanisme ini akan berlangsung sinergis begitu, baik si toksinnya sendiri maupun jadi efek dari antibody dependent cellular toxicity, seperti itu yang umum terjadi dengan antibody. Ini sedikit gambaran, ini sebenarnya proses kimia biasa. Proses kimia bagaimana mengkonjugasikan suatu molekul ke molekul lain. Karena antibody itu nggak lain juga suatu molekul juga, cuma dia protein polimer yang besar. Tetapi intinya dia ada gugus-gugus fungsi di dalam asam-asam amino pendukungnya, asam-asam amino yang ada di sana, sehingga molekul payload yang diinginkan di sini itu didesain sedemikian rupa supaya dia terkonjugasi ke bagian atau salah satu gugus fungsi dari asam amino yang dimaksud tersebut. Jadi ini pure chemical synthesis atau reaksi kimia yang diperlukan. Jadi diperlukan teknik yang cukup baik untuk agar konjugasi berlangsung dengan baik. Satu lagi di sini juga tetap ada keterbatasan jumlah molekul toksin yang di sana. Kita sebutnya DAR. DAR itu drug antibody ratio. Jadi ada rasio antara obat dan antibodinya. Di sini kira-kira ada tampilannya 0 sampai 8 di sini kira-kira. Jadi ada dengan optimalnya tiap antibodi misalnya hanya ada 4. Entah kelihatannya nggak disebutkan 4-nya 4 apakah 4 molekul di situ, kelihatannya seperti itu. Karena ini karena sekali lagi ini kan tergantung daripada misalnya akan dikonjugasi dengan lysin ya, gugus asam amino lysin misalnya. Itu nggak semua asam amino lysin misalnya di antibodi sebutnya ada beberapa asam amino lysin yang potensial untuk dikonjugasikan misalnya. Atau cysteine misalnya yang biasa umum juga digunakan untuk membuat jembatan disulfida misalnya, itu juga nggak banyak cysteine di dalam antibodi tersebut. Jadi itu yang menjadi pembatasnya juga. Nah ini ada satu contoh yang sudah digunakan secara klinis ya. Jadi ini yang tadi saya sebutkan trastuzumab dengan entasin, TDM1 ini namanya, trastuzumab dengan DM1. Ini sudah digunakan sejak tahun 2000 berapa tadi itu ya? 2010 berapa? Ini strukturnya dan ini efektif digunakan. Ada yang varian terbarunya trastuzumab yang disebutnya thiotrastuzumab entasin. Ini juga ada perubahan dari linker yang digunakan. Jadi itulah
kita nih atau industri juga, farmasi juga melihat ini. Jadi melihat potensi dari linker yang efektif dan efisien agar lebih kerja obat itu lebih efektif nanti. Jadi digunakan direkayasa linker-linker mana yang lebih efektif untuk bisa download si toksiknya itu ke dalam sel. Jadi kemudian di sini ada contoh yang inotuzumab, usupremasin, senyawa aktifnya ada paltusotine. Satu lagi brectuximab di sini ini ada vedotin itu auristatin juga. Ini sama-sama tubular ya, inhibitor pembentukan pembelahan sel, dia menghambat pembelahan sel. Nah ini hanya saya sampaikan tambahan di sini ada sekitar belasan EDC yang saat ini sudah di-approve dan digunakan secara klinis. Masih banyak puluhan bahkan ratusan lagi yang masih dalam pipeline yang masih belum di-approve. Tapi mereka sekarang sedang giat-giatnya mengembangkan itu, dan kita pengobatan kita akan bukan sedikit, lompatnya jauh sekali, udah banyak ke arah ke sana. Jadi masih banyak ratusan lagi sedang menunggu, tapi masih belum bisa digunakan saat ini. Ini contoh aja. Oke, sedikit sebelum ke part kedua. Jadi tadi kita bicara tentang EDC, sebenarnya itu ada evolusi jadinya. Evolusi orang berpikir oh ini baik seperti itu, kemudian didesainlah model-model lain yang mirip seperti itu, yang bisa memberikan efek yang sama juga. Jadi ada istilahnya imunotoksin. Imunotoksin itu jadi menggabungkan antara sama seperti antibodi tersebut dengan toksin. Yang maksud membedakan dengan EDC di situ, kalau senyawa toksiknya di sini small molecule, kalau toksin di sini itu bisa makromolekul gitu. Makromolekul itu bisa suatu polimer, entah polimer itu karbohidrat atau polimer protein juga, atau peptida. Jadi ukurannya jelas jauh lebih besar daripada protein drug yang seperti small molecule di sini gitu. Jadi ordernya sudah puluhan atau berapa kilo daltonan gitu. Kalau di sini mungkin beberapa dalton saja gitu, 260. Jadi orang berkembang ke arah ke sini dan mendesain toksin-toksin yang efektif untuk bekerja di dalam sel. Kemudian juga berkembang juga, kita ide terbatas. Jadi antibodi yang digunakan ini juga punya masing-masing punya hambatan juga. Ada keuntungannya, tadi keuntungan misalnya lifetime-nya, self lifetime, half lifetime tinggi di situ. Tetapi karena ukurannya sangat besar, kadang untuk pengobatan ke dalam sel yang dituju, biasanya kan kalau sel tuju, kalau misalnya solid tumor, sulit antibodi itu masuk ke situ, paling hanya di permukaannya aja. Jadi orang meriset bagaimana molekul-molekul yang lebih kecil daripada antibodi ukurannya ratusan kilo Dalton itu, tetapi tetap spesifik dan bisa membawa toksik yang kita atau toksin yang kita inginkan gitu loh. Ya, orang berpikir fragmen antibodinya itu umum digunakan juga. Jadi apakah itu FAB atau FC atau SGFV ataupun ini ada fragmen-fragmen antibodi yang kemungkinan bisa digunakan sebagai carrier untuk toksin tersebut. Gitu. Dan ukurannya jauh lebih kecil daripada antibodi, dengan harapan bahwa dia akan bisa masuk ke dalam misalnya jaringan tumor yang solid, tumor yang jaringannya padat, bisa masuk ke dalam, seperti itu maksudnya. Selain imunotoksin ada lagi, nah ini agak radikal lagi. Jadi sebenarnya antibodi yang dikonjugat dengan nanopartikel kalau saya bilang. Dan kebetulan nanopartikel di sini ada liposome. Nah, liposome ini punya karakteristik yang mungkin kayak sabun ya, kayak sabun gitu ya, lipid bilayer seperti itu, di mana kita bisa mengisi bola-bola sabun tersebut dengan toksin-toksin yang kita inginkan. Nah, kemudian lipid bilayer di sini, lipid yang di permukaan sini, nggak perlu harus semuanya, tapi beberapa kan bisa itu dibuat punya gugus fungsi tertentu yang kita bisa konjugatkan dengan protein gitu. Dalam hal ini antibodi misalnya. Jadi antibodi tersebut dia akan berkonjugasi dengan salah satu molekul lipid di sini. Enggak semuanya seperti itu. Jadi ada mix yang lipid di sini, tapi juga akan cukup banyak jadi antibodi yang di sana. Dan ini liposome tersebut membawa payload yang
kalau tadi di sini mungkin hanya beberapa hitungannya, mungkin nggak sampai belasan, tapi kalau sudah di sini mungkin bisa puluhan, bisa ratusan molekul gitu. Cuma sekarang problemnya adalah bagaimana menjaga struktur ini tetap kompak pada saat dia di jaringan darah itu. Itu yang sedang dikerjakan orang-orang untuk mendesain imunoliposom ini yang stabil gitu. Dan imunoliposom ini kalau sudah sampai ke targetnya, dia langsung seperti meluruh aja. Karena nature-nya sama dengan dinding sel. Gitu kira-kira. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kedua. Jadi kita mencoba memimik apa yang sudah dikerjakan orang lain. Kita mencoba membuat suatu molekul yang targeted molekul seperti itu. Dan tentunya kita harus memilih juga target molekul apa yang kita gunakan sebagai target, kemudian senyawa toksinnya apa yang akan kita gunakan. Jadi kita jatuh pilihan waktu pada IGFR seperti saya sampaikan tadi. Epidermal growth factor receptor itu berasosiasi dengan banyak kejadian karsinogenesis. IGFR itu protein transmembran, protein reseptor yang ada di membran sel itu, dia mengatur, meregulasi pembelahan sel dan segala macamnya di situ. Jadi IGFR itu penting. Jadi maksudnya untuk regenerasi sel dan sebagainya. Kalau sel itu normal, menjadi tidak normal kalau IGFR tersebut kemudian mengalami suatu bencana, misalnya mengalami mutasi seperti itu. Nah, itu menjadi bencana bagi sel tersebut. Jadi sel tersebut kemudian akan menjadi kanker, sel kanker yang kemudian tidak lagi mengikuti metabolisme normal seperti sel-sel normal yang lainnya. Nah, ini hanya tadi sudah saya sampaikan, saya kira kan dalam di sini ya. Oke. Tadi sudah sampaikan juga beberapa macam antibody conjugate yang bisa digunakan atau bisa didesain untuk terapi kanker, radionukleotid, imunodrug, imunotoksin. Ini hanya saya sampaikan beberapa contoh dari produk-produk yang sudah digunakan secara klinis. Radionukleotid itu juga cukup banyak jenis produk yang baik sudah banyak digunakan. Kemudian imunodrug tadi, antibody dengan drug tadi, seperti tadi pasusumab yang dengan senyawa tadi. Kemudian juga ada ini, imunotoksin. Imunotoksin juga memang sudah melakukan konjugasi dengan toksin-toksin seperti politoksin, toksin. Saya belum lihat politoksin sebenarnya. Tapi intinya ada toksin, difteria toksin. Itu juga orang sudah mengeksplor itu untuk digunakan sebagai obat atau senyawa aktif untuk sitotoksik sel. Nah, salah satu molekul yang bisa menjadi kandidat untuk toksin adalah ribonukleis sebagai toksin. Kita ada contoh di sini itu amphonas. Amphonas itu sudah di-approve dia dan digunakan untuk pengobatan kanker tertentu. Nah, uniknya amphonaceae ini asalnya bukan dari human, bukan juga dari tanaman, tetapi dari hewan yang disebut katak Paparidias. Jadi itu dari hewan apa namanya katak seperti yang diisolasi, akhirnya kemudian digunakan pengobatan. Karena RNase ini ternyata sangat efektif dalam mendegrade RNase di dalam sel toksinnya, gitu. Dalam sel kanker maksud saya. Ini menjadi ide juga buat orang-orang mungkin mengembangkan ribonukleis sebagai senyawa toksinnya. Ini saya kira sama seperti tadi ya, ada beberapa jenis cara mekanisme untuk membunuh sel kanker.
Oke. Kemudian kita dihadapkan pilihan apakah menggunakan full length antibody atau fragment antibody. Kemudian kita untuk kebutuhan praktis kita akan jauh lebih mudah kalau kita mendesain fragmen yang terkecil dari perkembangan. Fragmen terkecil antibody itu adalah SGFV. SGFV itu sehingga jadi kita mudah membuatnya, mudah mengelolanya. Kemudian kalaupun nanti akan ada problem untuk ditingkatkan untuk menggunakan fragmen yang lebih besar, dan tinggal menggunakan SGFV-nya itu tinggal disambungkan dengan fragmen konstannya gitu, ya, dengan FAB-nya atau dengan FC-nya gitu. Jadi kita memilih menggunakan model SGV ini untuk kita sebagai model kita untuk antibody conjugate-nya. Dan ukurannya 30 kilodalton dibandingkan dengan antibody itu 150 kilodalton. Target kita yang jadi kita tahu itu adalah tadi epidermal growth factor. Epidermal growth factor reseptor ini sebenarnya protein yang cukup kompleks. Ada bagian internalnya itu seperti protein-protein reseptor yang lainnya biasanya adalah tirosin kinase yang ada di bagian sini. Sementara di sini adalah domain interaksi dengan ligannya. Ligan. Nah, ligan natural dari epidermal growth factor-nya ada IGF sendiri, epidermal growth factor, TGF alpha, dan ada beberapa dua lagi VEGF kalau tidak salah. Itu adalah ligan-ligan natural daripada reseptor ini. Jadi begitu ligan natural itu interaksi untuk sini dia akan memberikan sinyal ke dalam tirosin kinase ini, kemudian subselular mekanisme berlangsung. Nah, kita akan menggunakan IGFR ini sebagai model, tapi IGFR yang kita pilih juga IGFR yang rupanya ada dari studi yang sudah ada banyak studinya, ada banyak varian mutasi yang terjadi dengan IGFR tersebut. Jadi kita akan menggunakan salah satu varian mutasi dari IGFR tersebut, yaitu IGFR varian 3 yang dimaksud di sini. Nanti kita akan di slide berikutnya akan kita lihat. Kemudian human pancreatic ribonukleasnya kita gunakan human pancreatic ribonuklease. Kita gunakan ribonuklease yang dari human. Bukan kalau onkonase kan tadi dari kodok ya. Jadi kita agak sulit juga nanti kalau akan sangat kontroversial nanti pada saat digunakan dalam sampel, pasti banyak problem penolakan di dalam tubuh terhadap protein asing seperti itu. Jadi kita menggunakan protein yang asalnya juga dari human ribonuklease tersebut, tetapi gimana bisa ribonuklease human digunakan sebagai toksik di dalam sel human juga. Sel-sel kita yang normal banyak ribonukleasnya, aman-aman aja tuh. Jadi yang kita maksud dengan human pancreatic ribonuklease di sini ada varian mutan dari ribonuklease tersebut. Karena ribonuklease yang ada di dalam sel, rupanya dia mekanisme kerjanya terregulasi dengan sangat-sangat baik dan sangat-sangat kuat. Sehingga RNase itu tidak menjadi liar memotong semua RNase yang ada di dalam sel. Tidak ada yang namanya RNase inhibitor. Jadi dia yang kemudian mengatur kapan RNase bekerja, kapan RNase harus diam gitu kira-kira. Jadi itu akan selalu paket tuh, RNase dengan RNase inhibitor. Jadi sel-sel kita, sel-sel normal kita aman aja meskipun di situ ada ribuan, ratusan RNase barangkali. Karena RNase memang diperlukan untuk metabolisasi sel, semua mendaur ulang semua RNA yang ada di dalam sel. Nah, kita coba buat, kita rekayasa RNase tersebut supaya dia tidak lagi punya afinitas terhadap RNase inhibitor, gitu kira-kira. Jadi bayangkan RNase yang kita buat ini sudah nggak kenal lagi atau tidak dikenal lagi RNase inhibitor. Jadi itulah yang terjadi dengan onkonase ini sebenarnya. Jadi onkonase ini kan dari organisme lain, digunakan di human. Ya, ribonuklease inhibitornya nggak kenal onkonase, jadi dia bebas aja, dia potong semua RNase yang ada di dalam sel. Gitu kira-kira. Jadi RNase mutan yang kita gunakan ini akan menurunkan
afinitas ribonuklease inhibitornya sehingga dia menjadi toksik terhadap sel itu sendiri gitu loh. Di lain sisi dia naturnya dari human sehingga mengurangi side effect, jadi respon imun yang berlebih pada saat kalau misalnya itu digunakan sebagai obat misalnya. Seperti itu kira-kira. Itu yang jadi pemikiran kami waktu itu kita mau menggunakan HPR itu sebagai toksin. Nah, kita balik lagi kepada IGR tadi. IGR tadi sudah saya sampaikan reseptornya ligand naturalnya DGF-alpha, TGF-alpha, fungsi meregulasi, dan ini banyak mengalami mutasi. Kita akan lihat di sini. Jadi sebenarnya ada banyak mutasi yang terjadi. Ini salah satu contohnya yang ada IGFR varian 3 yang ada di sini. Dia yang terjadi adalah mutasi delesi. Sebagian besar domain sebagian 50%-nya domain ekstraseluler, tapi sebagian besar di sini adalah yang berkaitan dengan ligand binding domain. Jadi yang harusnya domain pengikatan IGF itu hilang di sini, sehingga si protein itu tidak lagi dapat berinteraksi dengan ligand naturalnya. Dan sini terjadi delesi di sini. Ini tuh asam amino ke-6 nih. Jadi ujung di sini hanya sedikit sekali, kemudian in frame di deletion, jadi kemudian in frame dengan bagian belakangnya, sehingga apa yang terjadi? Ini akan jadi senyawa baru. Ya, aku bilang senyawa baru karena ini kan mutan dari IGFR, jadi molekul yang berbeda. Jadi struktur yang baru dari IGFR mutan di sini sangat berpotensi menjadi epitop. Epitop itu adalah bagian dari suatu protein yang umumnya dikenali dengan sangat baik oleh antibodi. Jadi ini menjadi calon kandidat target yang sangat baik karena sangat mudah mestinya sangat mudah dikenali oleh antibodi, letaknya juga positifnya sampai di ujung gitu loh. Jadi ini menjadi kandidat kita sebagai target kita. Nah, tadi sudah sampaikan IGFR di sini jadi pertimbangan kita juga, apakah IGFR itu cukup efektif kalau kita kerjakan juga, apakah itu hanya ada di satu jenis kanker, tapi ternyata dia muncul di berbagai jenis kanker, terutama di otak maupun breast cancer. Satu lagi kalau nggak prostat kanker itu juga cukup tinggi kejadiannya. Jadi breast cancer, prostat kanker sama di otak ini cukup tinggi. Maksudnya persentase keberadaan si varian mutan dari IGFR ini 3. Jadi dengan berbekal itu kita baik, kali ini target yang baik untuk kita gunakan sebagai target untuk pengembangan antibodi drug kita. Ini hanya contoh ini kuda tunggangan kita untuk menghasilkan protein rekombinan. Kita bisa menggunakan VIGA pastoris, misalnya kita gunakan. Salah satunya alasannya karena memang organisme itu GRAS aman dan kemudian efektif untuk menghasilkan protein rekombinan IgG, dan terutama karena endotoxin free. Jadi karena kita akan gunakan produknya untuk terapeutik, faktor-faktor seperti endotoxin ini memang jadi momok untuk jadi momok dimakan kalau untuk produksi protein untuk terapeutik. Jadi untungnya dia lebih baik. Oke, jadi kegiatan kita ini salah satu bagian kegiatan yang telah dilakukan oleh kolega saya juga. Tujuannya adalah untuk menghasilkan chimeric antibody toksin conjugate tadi anti-IGFR 3 dengan HPR. Ini ada kegiatan step-stepnya aja. Kita ada konstruksi fusi SCFI HPR fusionnya. Jangan lupa kita kasih juga ada linker di sana, dan coba kita linker nanti kita akan bisa mainkan linker itu dengan linker yang bisa lebih efektif, linker yang dikenali oleh protein spesifik di dalam sel misalnya. Itu akan menjadi subjek untuk perbaikan ke depannya juga. Jadi antara SCFI dan HPR itu ada linker intinya.
marker tertentu yang bisa kita modifikasi untuk efektivitas dari si antibody drug conjugate ini. Kemudian untuk menguji tentunya untuk challenge SGFP yang kita buat di sini, kita tentunya harus punya targetnya, antigennya juga. Jadi kita kesulitan untuk dapatkan misalnya sel mamalia yang menghasilkan IGF-1 itu. Kita waktu itu belum punya akses untuk mamalia, untuk sel-sel yang punya seperti itu, spesifikasi seperti itu. Jadi kita harus mencari cara bagaimana kita bisa menguji antibodi yang kita buat itu. Ya, kita challenge targetnya. Jadi kita buat juga itu IGFR varian 3 itu, tapi kita akan ambil varian domain ekstraselular domain. Maaf, saya balik lagi ke atas sedikit. Oke. Jadi di bagian ekstraselular domain tadi mungkin di sini akan lebih jelas kali. Jadi protein yang di sini aja nanti kita kemudian kita ambil informasi sekuennya, kemudian kita buat proteinnya, dan kita ekspresikan juga dengan sistem rekombinan tadi. Jadi protein sebagai target proteinnya, kita buat secara rekombinan, SCP-nya kita buat rekombinan, kita challenge tuh antigen dan antibodinya, apakah benar antibodi yang kita buatnya mengenal itu dengan baik atau tidak, gitu kira-kira. Jadi tahap berikutnya adalah kita menguji matris interaksi. Jadi interaksi protein-protein lah yang sebenarnya interaksi protein antara antibodi dalam hal ini SGFP yang kita buat, yang fusi dengan ribonukleas seperti itu dengan antigennya, tapi hanya fragmen dari IGFR-nya saja, bagian extracellular domain yang membawa epitop yang dimaksud. Kemudian IGFR ini juga saya sebagai penanda untuk memudahkan pada saat kita uji nanti, saya kasih penanda protein juga yang mudah kita deteksi, protein fluorescence di sana ada blue fluorescent protein, BV, agar kita mudah mendeteksinya juga secara visual. Nanti kita bisa menggunakan mikroskop fluorescence misalnya. Ya, jadi ini metodologi tentang ekspresi protein. Mungkin sebagian besar teman-teman sudah memahami banyak tentang rekombinan protein di sini. Ya, kita gunakan yeast saja untuk ekspresi proteinnya. Ini sedikit tentang vektor yang kita gunakan, vektor komersial, teknik untuk transformasi kita pakai evaporasi, kemudian kita lakukan seleksi klon-klon yang muncul, kemudian kita lakukan screening, kemudian kita coba produksi proteinnya, kita analisis proteinnya, kita akan lihat juga secara mikroskop, kita lihat dengan antibody detection dengan short blot, custom blot, untuk analisis protein seperti itu. Kita akan coba slot blot di sini. Slot blot sini kita gunakan bukan pakai custom blot karena supaya kita tetap menjaga antibody kita itu tidak terprovokasi supaya lebih baik di situ. Karena IGV ini ada dua ikatan disulfida, masing-masing jadi ada 4 ikatan disulfida. Jadi supaya strukturnya tetap aktif dan efektif, kita kalaupun kita harus melakukan Western, kita harus melakukan denaturasi dengan native page jadinya. Jadi kita harus hindari denaturasi di protein tersebut agar kita bisa deteksi. Kemudian ini kita mendeteksi ekspresi protein tersebut aja dengan teknik konvensional dengan dua antibodi untuk pengenalnya. Kemudian antigennya adalah IGFR-nya. IGFR-nya itu juga kita deteksi apakah terproduksi atau tidak dengan teknik short blot juga. Kemudian ini kita lihat di mikroskop. Nah, agar lebih mudah kita bisa lihat di mikroskop, kita menggunakan bantuan magnetic bead
supaya kita bisa track protein EGFR-nya tadi, karena dia punya protein fluorescence, jadi kita bisa amati dengan baik nanti di bawah mikroskop. Kemudian, nah ini poin kuncinya sebenarnya. Jadi kita melihat interaksi antara antibodi dengan antigen yang kita buat itu. Jadi di bawah sini, karena antibodi ini saya tidak kasih penanda protein fluorescence, jadi dia yang saya ikat di dalam membrannya, kemudian saya challenge dia dengan antigen EGFR-nya yang saya sudah fusi dengan BFP misalnya di situ. Jadi kalau dia ada interaksi di sini, saya akan bisa lihat BFV-nya, atau saya bisa deteksi di sini juga dengan flag tag-nya atau protein tag yang ada di EGFR di sini. Di EGFR di antibody tidak ada flag tag. Flag tag-nya hanya ada di antigennya. Jadi kita bisa dengan teknik blotting biasa kita deteksi seperti itu dengan flag tag-nya. Kalau dengan mikroskop fluoresen nanti kita akan amati fluorescence di sini apakah muncul tidak akibat dari binding dengan antibodinya. Mohon maaf Bapak sebelumnya, Pak Asrul mohon maaf, saya menjeda, waktunya mungkin sekitar 1 menit lagi ya Pak untuk 1 menit lagi, oke. nanti bisa ada tanya jawab sebentar. Oke, baik. Ya, mohon maaf Pak Asrul. Ya. Baik, maaf Mbak. Iya. Oke, Nggak apa-apa Pak. Oke, ini salah teknik juga untuk mengujinya nanti di bawah fluorescence microscope. Oke, kita tinggal lihat hasilnya saja. Ini hasil sequence analisis yang fragmen yang sudah ada di dalam hostnya ya, kalau nggak salah ini sudah ada dalam pikirannya untuk mengkonfirmasi sekuen gen dan konfirmasi proteinnya. Ini rekombinan yeast yang diperoleh yang perlu kita harus evaluasi. Ini hanya angka apa saja. Ini fenotipe dari rekombinan yeast yang kita gunakan. Kita lakukan screening untuk cari yang stabilitasnya tinggi, tapi juga bisa kemungkinan multikopi begitu agar kita bisa mendapatkan klon yang bisa produksi protein lebih banyak. Sehingga ini adalah analisis kita dengan cara PCR biasa untuk melihat di konstruk di atasnya itu bahwa gen kita tuh ada di dalam genom pikirannya, ukurannya oke, kemudian juga fragmen fusinya, SCV dan APR-nya terlihat di sini, oke. Nah ini kemudian slot-slot analisis untuk protein yang dihasilkan tadi, kita gunakan anti-MYC dan MOS. Jadi ini protein yang mana ya? Lihat APR fusion, OSCV dengan APR fusionnya. Jadi ini belum di-challenge dengan antigennya ya. Jadi ini ada tadi yang dari yeast tadi untuk dilihat ada atau tidak adanya protein. Jadi ini terlihat sebagian besar klon yang dipilih di sini positif. Ini analisis SCV, etosis dan western juga dari SCV HPR-nya. Ya, oke, kita lihat di sini agak sedikit berundak-undak di sini. Kenapa seperti itu? Saya kira penjelasannya ada pada HPR yang kita gunakan, karena ribonuklease yang kita gunakan itu punya 3 situs glikosilasi di sana. Dan karena ini diproduksi di yeast, sehingga potensi terglikosilasi juga ada di sana. Jadi saya kira perbedaan ukuran dari molekul yang di sini akibat variasi dari gugus gula yang ada di beberapa posisi di protein ribonuklease tersebut. Kemudian di sini, ini antigennya sendiri. Ini antigennya diproduksi di E. coli. Jadi kita lihat, oke, bagus, ininya ada produk proteinnya, proteinnya dihasilkan dengan baik dibuat E. coli. Tapi ini buat E. coli di periplasma, karena EGFR itu juga punya ikatan disulfida dan harus terbentuk dengan baik, yang bisa kita gunakan nanti research challenge-nya. Nah ini kita
analisis dengan mikroskop fluorescence. Ini untuk antigennya tadi kita ikat di magnetic bead supaya bisa lebih mudah. Jadi kelihatan beadnya itu jadi biru-biru seperti ini. Kalau fase kontras seperti ini, kalau fluorescence seperti ini, yang biru itu muncul dari protein fluorescence, blue fluorescence-nya tadi. Kemudian interaction analisis antara antigen dan antibodinya di sini. Kita ada kontrol positif negatifnya. Plus minus di sini kita lihat berapa kondisi itu. Ya plus lah kalau saya anggap ini, saya kira positif di sini ada interaksi. Jadi yang kita lakukan adalah kita bind dulu, yang pertama kita ikat dulu adalah antibodinya, karena antibodinya itu nggak punya flag tag, kita akan gunakan flag tagnya nanti. Jadi antibodinya kita bind di mucosal membrane, kemudian kita challenge dengan antigen di sini, jadi seperti kayak primary antibody. Jadi kerjanya di sini dia akan melekat atau tidak tergantung interaksinya, afinitas antara antibody dan antigennya. Baru kemudian kita gunakan untuk deteksinya. Jadi kita antibody yang mengenali tag-nya, anti-tag di sini, dan kemudian kita nggak punya langsung conjugate, jadi kita perlu antibody yang berikutnya lagi, yang kita tag yang punya apalah enzimnya, fosfatase misalnya atau AFP, yang untuk mendeteksi konstruk ini, mendeteksi interaksi protein disebut ini. Jadi inilah yang terjadi. Jadi kita confirm bahwa antibodi kita mengenali antigen atau sebaliknya antigen kita mengenali antibodi, gitu kira-kira. Jadi ini kemudian kita konfirmasi dengan fluorescence microscope. Jadi ini kontrolnya, fase kontrolnya ini negatif kontrol, jadi kita nggak bisa lihat apa-apa di sini. Karena ini magnetic bead-nya sudah kita bind dulu dengan protein yang lain, kita gunakan protein GCR, kemudian kita challenge dengan IGFR, BV, ternyata nggak melekat di sana, negatif. Kemudian ini juga antibodinya saja nih, antibodinya saja tanpa antigennya. Jadi fase kontras dan fluorescence tidak ada, memang karena di antibodinya tidak ada fluorescent protein. Kemudian, nah ini yang kita challenge tadi antibodinya kita ikat di sana, kemudian kita masukkan antigen. Mulai terlihat sedikit ya di sini ya, ada semu-semu biru di sini. Sayangnya waktu ini hanya teknik fotonya ini kurang begitu baik, tapi saya bisa lihat fluorescence-nya muncul di sana meskipun semu, dan itu memang tergantung dari banyaknya protein yang terikat atau berinteraksi di sana. Jadi kita ada beberapa klon dengan gabungan, kita coba juga. Nah ini mulai lebih jelas lagi. Jadi beberapa klon yang lainnya mulai terlihat lebih jelas, dan sini sangat-sangat jelas. Jadi ini tidak mungkin terjadi kalau tidak ada interaksi protein antibody dan antigen tadi. Ini lebih jelas lagi klon nomor 3 yang masing-masing. Jadi tadi kita campuran, individual klon, sangat jelas sekali bahwa antigennya melekat ke antibody. Oke, seperti Bapak. Ini sudah selesai. Conclusion-nya seperti itu kira-kira. Saya bersebutkan lagi suggestion-nya ya. Kita belum bisa menguji aktivitas ribonukleisnya karena keterbatasan dana segala macam, kita nggak punya. Ya, secara kualitatif kita bisa juga itu bisa ada aktivitas degradasi RNA-nya. Tapi untuk kuantitatif kita tidak punya substrat untuk itu, mesti pesan yang sifat RNA sintetik seperti itu akan lebih baik bisa melakukan seperti itu. Jadi kita belum punya itu, dan kita belum punya sel yang mengekspresikan sama Maria, maksudnya mengekspresikan IGF varian 3 untuk kita challenge. Jadi mungkin kalau ada teman-teman yang tertarik untuk ini, kita bisa diskusikan untuk bisa dikembangkan lebih lanjut. Ininya platformnya mungkin bisa jadi dengan yang lain nantinya sih, saya kira. Jadi demikian. Dan saya nggak lupa berikan kredit ini kepada teman-teman saya, adik-adik saya dulu yang banyak terlibat di sini. Ada Bu Ai Hartati, sekarang sudah Doktor Ai Hartati, Bu Yuliawati, itu banyak kerja juga dengan sini.
mahasiswa sekaligus juga mahasiswa itu Pratika Febianta itu masih sekarang dosen di Unmul Kalimantan. Raden Winnie Gardiani juga mahasiswa S2 di sana, S2 di IPB. Kemudian Mbak Kartika Sari Dewi juga banyak kerja terutama yang di Ekoli itu Bu Dewi. Dian Fitri Agustianti juga Bu Riona, meskipun tidak langsung tapi sebagian kegiatan kita juga sangat dibantu oleh Bu Dian dan Bu Riona. Bu Riona juga coba menggunakan IGF-nya juga sih, dengan faktornya itu yang bisa mungkin kita gunakan sebagai challenge seperti itu. Seperti itu, terima kasih nih buat teman-teman semua, semoga sukses semuanya juga. Terima kasih kegiatan ini mau sebagian kegiatan ada dari Diba, sebagian kegiatan ada dari Torei, seperti itu. Oke, terima kasih semuanya Mbak Nui, mohon maaf telah mengambil waktunya. Terima Bapak, mohon maaf juga karena waktunya ini sangat menarik sekali Pak, mungkin butuh waktu lagi nanti ya. Butuh waktu lagi di lain kesempatan mungkin ya Pak. Ini sebetulnya ada 2 pertanyaan Pak di sini yang sudah muncul di kolom chat. Mungkin izin kepada Bapak dan Ibu kalau boleh dijawab dulu pertanyaannya mungkin ya Pak ya. Ya, boleh. Ya, sebentar ini saya share screen dari Ibu Lilit Murwatiningsih Pak. Mohon izin bertanya, tadi di slide ada breast cancer, itu pakai kemoterapi Pak. Apakah menggunakan kemoterapi? Adakah efek sampingnya atau dampaknya misal kerontokan rambut? Sebab yang obat apa tadi disebutkan tidak berdampak pada sel normal, tapi kalau dilihat di TV itu ada artis sakit kanker katanya dampaknya rambutnya rontok dan sudah dinyatakan sel kankernya tidak ada. Tapi setelah beberapa tahun lagi muncul lagi sel kanker lagi dan akhirnya meninggal. Kemudian apa beda dengan radiasi mamografi, Pak? Mohon maaf sebelumnya. Kemudian apakah semacam opium atau cannabis bisa dijadikan untuk obat kanker? Sebab tadi ada kata drug. Kemudian apakah obat tersebut atau kemoterapi bisa untuk mengobati kanker yang sudah stadium lanjut? Tadi disebutkan sudah ada contoh kasus sembuh. Mungkin itu, Pak. Baik, Bu Nui, Ibu atau Ibu yang bertanya itu ya, saya nggak ingin melompati dokter karena saya bukan dokter untuk menentukan seperti itu. Saya saintis biasa gitu ya. Untuk menentukan itu bisa dokter karena perlu keahlian khusus dan perlu pengetahuan khusus tentang yang dikerjakannya itu. Tapi kalau terkait dengan obat-obatnya mungkin saya masih bisa berkomentar. Tapi kalau untuk administrasi seperti itu juga domainnya dokter. Menentukan oh ini baik itu tidak baik, oh ini baik itu tidak baik. Pertama itu. Kedua, saya mulai dari yang belakang tadi, obat apa tadi yang disebutkan, apakah bisa jadi obat kanker ya? Saya kira tinggal kanabis Pak atau opium itu loh. Oh, opium. Oke. Terus terang saya belum ada pengetahuan tentang itu. Kalau mantan Menteri Pertanian itu kayaknya ada itu pernah menyebut itu kan di. Terus dokter pernah sih cuma punya periksa dokter dia bilang ke saya, kamu kalau misalkan pengen opium gitu kamu bilang cancer nanti dikasih katanya gitu. Oke, bisa jadi kita belum tahu dan riset untuk obat kanker ini juga masih berkembang dari manapun sumbernya itu, bahkan mungkin kalau ada ganja, pohon ganja di situ ada punya komponennya bisa jadi obat, pasti akan dikejar peneliti. Jadi kita belum tahu itu bisa pastikan opium itu ada senyawa yang bisa membuat, tapi kalau senyawa yang bisa jadi kecanduan ya saya yakin itu. Oke, tapi saya nggak tahu sih. Ya. Oh gitu ya. Kalau tentang obat ini kan cerita tentang teknik pengobatan juga, bukan cuma obatnya saja. Jadi kalau obat-obat kanker yang sudah banyak digunakan, yang banyak digunakan ini sudah banyak sebenarnya. Tapi seperti saya bilang tadi, teknik atau administrasinya masih konvensional. Jadi seperti menelan paracetamol begitulah kira-kira kasarnya kan, semua dampak dari perut, darah semuanya. Nah, obat itu sangat toksik. Jadi kalau diberikannya hanya model disuntik begitu aja, misalnya masuk ke dalam darah, kenallah sel-sel mana aja. Sering kita lihat kalau teman-teman kita yang kurang beruntung, kalau mulai kemoterapi rambutnya sekarang, ya itu salah satu dari efek samping dari kemoterapi seperti itu. Jadi memang sangat berat sekali. Tapi tidak ada cara lain waktu saat itu ya beberapa orang masih belum bisa baru. Tapi sekarang ini dicoba
diperbaiki teknik untuk administrasinya, tapi juga teknologinya gitu loh. Jadi teknologinya seperti saya bilang ini seperti membuat senjata senjata rudal yang ada sensornya seperti itu. Jadi pilot atau toksin itu hanya akan dilepas di targetnya seperti itu untuk mengurangi seperti yang banyak dilakukan pada metode konvensional. Begitu Ibu. Terima kasih. Apa bisa menjawab? Ya, semoga bisa menjawab ya Bu Lilis. Iya, baik, ada satu lagi Pak dari Bapak Muhammad Firmanda. Beliau menyampaikan materinya sangat menarik. Izin bertanya kepada Pak Asrul, pada pengobatan kanker, apa keunggulan antibodi dibanding dengan molekul lainnya, khususnya DNA aptamer? Silakan Bapak. DNA aptamer? Oke. Ya. Saya belum banyak mengeksplor DNA aptamer, tetapi saya hanya membayangkan bahwa obat yang kita buat dalam hal ini untuk kanker ini harus melalui jalur-jalur yang sangat spesifik, misalnya harus melalui darahnya, suntikan seperti itu ya. Antibodi pasti selalu itu nggak akan masuk melalui oral, maksud saya, itu nggak masuk melalui epidermal seperti itu. Jadi langsung melalui darah dan itu akan langsung efeknya akan langsung ke darah, dan itu banyak barriernya juga, meskipun bukan pemelut, banyak barriernya. Jadi yang perlu diperhatikan adalah apakah senyawa tersebut bisa stabil di dalam plasma darah, apa yang disebut aptamer seperti itu. Mungkin di dalam solution bisa stabil, tapi apakah di dalam saluran darah bisa stabil? Itu pertanyaan saya dulu pertama, sebelum dia bisa digunakan untuk membawa obat ya. Apakah dia punya kestabilan seperti kestabilan seperti antibodi misalnya? Itu antibodi sangat stabil sekali dalam meskipun dia naturnya ada protein. Sementara protein-protein yang mudah lisis, kalau yang kecil semua mengumpul dibuang keluar, gitu loh, kira-kira kayak gitu. Nah, aptamer seberapa besar ukurannya? Seberapa besar dia bisa retensi di dalam darah? Itu yang perlu diperhatikan dulu, dipertimbangkan untuk bisa digunakan. Gitu. Kestabilan sangat penting darah. Jadi kestabilannya bukan cuma stabilan di dalam buffer, di dalam botol gitu. Kestabilan secara in vivo. Gitu kira-kira. Itu baik, apa? terima Ya, kasih. apa enggak kira-kira gitu dulu. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Muhammad Firmanda ya Pak. Di sini baik. Baik Bapak dan Ibu, juga pembicara kita Bapak Dr. Asrul, karena waktu sudah menunjukkan 15.30 nih Pak. Terima kasih banyak kami ucapkan untuk Bapak atas sharing ilmunya yang sangat bermanfaat dan sangat menarik ini. Mudah-mudahan acara FS3 kali ini bisa menambah khazanah ilmu pengetahuan kita semua. Kemudian bagi Bapak dan Ibu yang ingin berkolaborasi mungkin dengan pembicara kita yang pertama Bapak Dr. Nono maupun pembicara kita yang kedua Bapak Dr. Asrul, nanti dipersilakan ya Pak untuk bisa mungkin japri ya bagi Bapak dan Ibu yang ingin berkolaborasi. Baik, saya Nurulewati Utami, kalau begitu undur diri, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dalam memoderatori acara kita kali ini. Untuk selanjutnya, saya kembalikan lagi kepada Mbak Yeti sebagai MC. Terima kasih banyak Pak Asrul dan Bapak Ibu semua. Saya minta maaf kalau ada kata-kata